Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Potret buram TNI. Nama baik Tentara Nasional Indonesia kembali tercoreng. Kasus terbaru adalah penculikan dan penganiayaan hingga tewas seorang pemuda penjaga toko kosmetik oleh 3 prajurit TNI, di mana salah satunya adalah anggota Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres. Ketiga prajurit berpura-pura sebagai polisi dan menuduh pemuda asal Biren Aceh yang bekerja di Tangerang Selatan, Banten itu menjual obat ilegal. Penganiayaan terjadi pada 12 Agustus 2023 dan pihak keluarga diminta memberi uang tebusan 50 juta rupiah atau korban akan dibunuh. Jenazah korban kemudian ditemukan warga mengapung di sebuah sungai di Karawang, Jawa Barat pada 15 Agustus 2023. Masih lekat pula dalam ingatan kekejian Kolonel Prianto yang membuang 2 sejoli yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas anak buahnya di Nagrek, Jawa Barat. Bukannya dibawa ke rumah sakit, Salsa yang kemudian meninggal dunia dan Handi yang sebenarnya masih hidup dengan keji dibuang ke sungai. Belum lagi kasus Sertu Yalpin Tarjun dan Praturian Hermawan yang menjual dan menjadikan perantara penjualan 75 kg sabu dan 40.000 butir pil ekstasi. Lalu ada pula 6 anggota TNI yang terlibat kasus perampokan, pembunuhan, dan mutilasi 4 warga di Papua. Rentetan kasus tersebut menunjukkan kegawatan kriminalitas oleh prajurit. Penyebabnya bisa sangat banyak. Namun sebagaimana seluruh kasus kejahatan di muka bumi, tidak ada cara lain untuk memberikan efek jera selain hukuman maksimal. Hal terakhir inilah yang sampai sekarang disangsikan bisa berlaku bagi prajurit TNI. Jangankan hukuman maksimal, soal posisi sama di mata hukum pun tampak sekadar jargon. Contoh gamblangnya ada pada kasus 75 kg sabu dan 40.000 ekstasi itu. Sementara Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan vonis mati bagi 2 warga sipil yang terlibat di kasus itu. Pengadilan Negeri Militer 102 Medan justru hanya menjatuhkan vonis penjara seumur hidup bagi Sertu Yalpin dan Praturian. Padahal auditur pun menuntut keduanya dengan vonis mati. Vonis penjara seumur hidup juga yang diperoleh prajurit TNI yang sudah jelas melakukan pembunuhan berencana. Contohnya, kasus mutilasi di Papua itu di mana 3 prajurit divonis penjara seumur hidup. Hal serupa juga didapatkan Kolonel Prianto. Dengan lemahnya putusan, maka tidak salah jika peradilan militer kerap dituding sebagai jalan impunitas bagi penjahat-penjahat berseragam itu. Bukan saja melukai rasa keadilan masyarakat, peradilan militer yang lemah ini sebenarnya ikut merusak institusi TNI sendiri. Para hakim yang semestinya menjadi garda terakhir untuk menegakkan sabta marga TNI justru ikut merusaknya. Dengan menjadi pelindung, para hakim sesungguhnya sudah ikut melanggengkan dan kian menyuburkan degradasi moral. Tidak heran, desakan masyarakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer semakin kuat. Bahkan di 2013, mantan Komandan Puspom TNI, Maijen Purnawirawan Samsu Jalal sendiri sudah menyuarakan reformasi peradilan militer. Hal ini melalui disertasinya yang berjudul Reformasi Peradilan Militer dalam Rangka Penerapan Prinsip Rule of Law. Ia menyatakan independensi adalah jaminan atau syarat mutlak bagi tercapainya imparsialitas. Mantan Jaksa Agung Muda intelijen itu juga menyoroti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman harus menjadi perhatian pemerintah dan DPR. Dalam Undang-Undang 34/2004 Pasal 65 Ayat 2 dinyatakan seorang prajurit TNI yang melakukan kesalahan di luar kemiliteran dapat diadili di pengadilan sipil. Namun dalam implementasinya, undang-undang itu tidak pernah terjadi.
Sebab itu, ia menekankan Undang-Undang Peradilan Militer harus segera diamandemenkan. Keengganan negara dalam mengupayakan amandemen itu sama saja dengan membiarkan institusi TNI larut dalam kebobrokan. Negara yang mencintai institusi militernya semestinya yang paling berani mengupayakan reformasi nyata. Namun demikian, aksi biadab dan kriminalitas sejumlah prajurit TNI tak hanya bisa diselesaikan melalui penegakan hukum. Penanganannya harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Mulai dari seleksi prajurit TNI harus benar-benar serius. Seleksinya harus ketat, tak hanya ketahanan dan kemampuan fisik yang prima, melainkan aspek kejiwaan tak boleh ada kompromi apabila ada calon prajurit yang nilainya di bawah standar. Pembinaan mental dan spiritual prajurit tidak boleh kendor. Bahkan sebaiknya dilakukan tes psikologi secara berkala untuk mengetahui kecenderungan mental prajurit. TNI adalah kebanggaan bangsa dan negara, penjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Prajurit TNI adalah anak bangsa terbaik yang memiliki kepribadian, ketangguhan, dan kesetiaan untuk memegang teguh sumpah prajurit, bukan menjadi bandit, apalagi pembunuh warga sipil.